Acara selanjutnya, sambutan kedua Yayasan Darul Kamal An-Nur Pondok Pesantren Darul Kamal Nahdlatul Bangkalan kepada yang terhormat Ustaz Dr. Haji Muhammad Makki MPD kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shlih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa innatal bil alamin nabi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa sadri wa yasri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati Ayahanda Tuan Guru Haji Muhammad Zen selaku pembina Yayasan Darul Kamal An-Nur Pondok Pesantren Darul Kamal Ibnu Bangkalan. Yang saya hormati wali santri yang kesempatan hadir pada pagi hari ini dalam rangka silaturahmi penerimaan santri-santriwati lingkungan atau tingkatan madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah di lingkungan Pondok Pesantren Darul Kamal Ibnu Bangkalan. Mudah-mudahan berhubung juga diberkahi kesehatan, murah rezeki, dan selalu diberkahi kebaikan-kebaikan yang lainnya oleh Allah SWT. Yang saya hormati dan kami banggakan Ibu Bapak Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, Kepala Madrasah Sanawiyah 01 NW Bangka, MA NW Bangka, dan rekan guru di kedua lembaga tersebut yang saya hormati dan banggakan, serta santri-santriwati tahun ajar 2024-2025 Masbi dan 1446 Hijriah yang kami banggakan dan kami sayangi. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini tidak saja kami syukuri Allah SWT atas segala limpahan dan rahmatnya kita bisa bersilaturahim dalam rangka serah terima santri-santriwati. Kemudian tidak lupa pula kita haturkan selawat serta salam kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama akan kami sampaikan atas nama pengurus Yayasan Darul Kamal Pondok Pesantren Darul Kamal Ibnu Bangkalan mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu sebagai orang tua wali santri yang telah mengamanahkan, memberikan kepercayaan kepada kedua lembaga yang ada di MTS maupun di Aliyah. Mudah-mudahan kepercayaan Ibu itu dan amanah Ibu itu yang diberikan kepada kedua lembaga tersebut, kami mampu menerima amanah itu dengan sebaik-baiknya. Dengan apa amanah itu kami bisa terima dan sebaik-baiknya? Pastinya kami dapat memberikan semua yang terbaik bagi adik-adik santri, santriwati selama menempuh pendidikan baik di MTS 01 Ibnu Bangkalan maupun di madrasah aliyah. Dan mudah-mudahan perlu yang memberikan kepercayaan dan amanah tersebut juga selalu memberikan kami saran-saran, bahkan kritik juga apabila ada hal yang kurang berkenan selama mulai dari masuknya hingga nanti tamat di MTS maupun di madrasah aliyah. Kalau belum tidak berkesempatan datang ke madrasah, bisa juga datang langsung ke rumah dia untuk menyampaikan saran-saran apa yang menjadi terbaik agar nantinya peserta didik atau santri-santriwati ini dapat menempuh ilmu
dengan sebaik-baiknya, baik di MTS maupun di madrasah. Kemudian selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada guru, yang kedua, mari kita sama-sama berdoa dan berharap mudah-mudahan anak-anak kita ini, santri-santriwati, telah mampu mempertanggungjawabkan ilmu-ilmunya, baik di hadapan sesama manusia hingga di hadapan Allah SWT. Ilmu itu mudah-mudahan dari seperti yang sering diajarkan oleh guru kita, sering kita dengarkan dalam pengajian bahwa menuntut ilmu itu dari dalam buih hingga ke liang lahat. Nah, dari dalam buih sampai liang lahat tersebut bisa kita pertanggungjawabkan ada di satria. Dengan apa kita pertanggungjawabkan itu? Dengan mampu mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dari dalam kandungan hingga nanti sampai liang lahat. Kita mampu mengamalkan baik untuk diri kita pribadi, untuk masyarakat, terutama untuk agama, bangsa dan negara. Nah, itu mungkin bagian daripada ilmu yang dikatakan ilmu yang barokah, ketika ilmu-ilmu itu dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu doa kita, harapan kita sebagai orang tua. Setelah anak-anak santri-santriwati, anak-anak kita dengan baik mampu mengamalkan ilmu-ilmunya, terutama ketika menempuh pendidikan di pondok pesantren Darul Ulama. Dan untuk adik santri tetap jaga nama baik pondok, ya, tetap nama baik pondok, baik lingkungan pondok, pulang ke rumah juga. Apa yang paling mudah kita jaga nama baik pondok ini? Dengan berakhlak dan beretika kepada kedua orang tua kita. Itu sudah bagian paling utama dan paling mudah kita terapkan ketika kita sudah menjadi orang yang berilmu. Adik-adik santri ini sudah bagian daripada orang yang berilmu, sudah lahir, sudah MTK, sudah PAUD, TK, MI, sekarang MTS, kemudian ada ya aliyah. Artinya sudah memiliki ilmu, meskipun ilmunya misalnya membaca Al-Quran baru dihafal cuma 10 huruf hijaiyahnya, kemudian abjadnya baru sampai setengah abjadnya dihafal, tapi kita itu sudah memiliki ilmu termasuk. Nah, oleh karena itu apa yang kami sampaikan kedua tadi, mudah-mudahan kita semua, tidak hanya santri tapi khusus santri, mampu mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dari guru-guru kita, baik di luar sekolah maupun terutama di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, adik-adik santri, salah satu bagian daripada juga orang berilmu itu tidak boleh mengeluh-mengeluh, ya. Tidak boleh cepat mengeluh. Adik-adik santri, misalnya minta HP, kalau tidak atau belum dapat rezeki orang tua, jangan langsung mengeluh, besok ke sekolah 1 minggu, ya. Nah, ini santriwati juga kalau ada maunya misalnya mau beli bedak atau beli lipstik, hari ini belum bisa dibeliin oleh ibu kita, jangan besok 2 minggu udah sekolah gara-gara lipstiknya belum ada. Nah, tapi ketika orang tua belum ada rezeki, itu menjadi semangat kita untuk rajin-rajin bersekolah. Misalnya di MTS dan Alia mulai masuk sekolah pukul 7.00, jam 6.30 sudah harus berada di lingkungan pondok pesantren. Yang berasrama apalagi yang tinggal di sini, yang mungkin di lingkungan pondok pesantren, supaya pagi juga harus datang. Yang lebih jauh juga harus cepat-cepat, misalnya ada dari mana paling jauh, dari Batu Belit atau dari Belidarak atau dari Batu Linti yang paling jauh, harus jam 6 sudah bangun, sudah berangkat dari rumah masing-masing. Nah, semakin jauh jarak tempuh kita dalam membawa pendidikan kita tempat sekolah, harus semakin pagi datang ke tempat sekolah. Nah, terutama yang suka tidur setelah subuh, seperti saya
Saya dulu ketika kuliah tidak pernah dapat kos atau nyari kos jarak-jarak 1-2 kilo. Harus nyari kos jarak 9 kilo sampai dengan 15 kilo. Karena saya tahu kelemahan saya. Kelemahan saya suka tidur setelah subuh. Nah, kalau kosnya jauh-jauh, dengan demikian maka harus tidak boleh tidur pagi-pagi, tidak pernah boleh tidur subuh-subuh. Harus berangkat pagi-pagi karena kosnya jauh ke kampus UI di Demangan itu. Saya kosnya di Jalan Parangtritis namanya. Itu jaraknya kurang lebih 12 sampai dengan 13 kilo. Karena dengan demikian saya harus menjalankan diri harus pagi-pagi karena kosnya jauh. Nah, sampai saya S2 tidak pernah kos dekat-dekat, jauh-jauh. Sampai S3 kos saya paling dekat 7 kilo dari tempat. Karena kelemahan saya itu, kalau dekat-dekat nanti saya ringankan. Misalnya anak asrama yang tinggal di asrama putri maupun putra, karena dekat-dekat tidur lagi. Karena dekat tidur lagi, tahu sudah pukul 9.30, sudah jam keluar main, baru bangun, sehingga tidak bisa mengikuti 2 atau 3 jam kuliah, kayak jam sekolah. Nah, sekali lagi adik santri tidak boleh menjadi orang yang berilmu dan suka mengeluh. Kalau ada misalnya kekurangan yang kita dapatkan di lingkungan pesantren ini, langsung saja disampaikan ke kepala madrasah, ke dewan guru, apa yang kira-kira misalnya gurunya telah masuk, bahkan ada yang tidak masuk, supaya dari santri memberitahukan kepada kepala madrasah maupun dewan guru supaya ada penggantinya yang masuk sehingga kelas tersebut tidak kosong. Ya, jangan malu-malu. Atau bahkan mungkin senang ya kalau gurunya tidak masuk. Mungkin habis sholat subuh yang didoakan itu mudah-mudahan guru Aziz nanti tidak masuk, atau mudah-mudahan guru siapa ETS, guru Ali bisa, karena beliau dari Mamban, mudah-mudahan nggak sampai ke Bangkrang sehingga nanti nggak masuk. Dulu ada ceritanya, ada guru di Alia namanya Guru Haji Abdul Haji. Setiap hari didoakan oleh seluruh siswa karena sakit rajinnya. Mudah-mudahan beliau tidak masuk. Nah, mungkin kayak sekarang belum bisa surat denani karena jam 6 udah di Alia. Mungkin sering didoakan sama anak-anak Alia itu. Mudah-mudahan beliau Abdul Denani itu kelolosan untuk tidur lagi setelah subuh, biar nggak datang pukul 6. Itu Pak Munawir Haris juga masih belum terbit matahari sudah sampai di Aliyah. Mungkin sering didoakan biar telat karena rumah beliau itu ada 1/2 kilo dari Aliyah. Itu harus dibalik doanya supaya guru kita tetap sehat, murah rezeki, banyak umur dan selalu masuk ke kelas supaya ruang kelas itu tidak kosong. Nah, yang terakhir dari kami juga pengurus sekaligus sebagai pendidik, mohon izin kepada seluruh orang tua wali santri, kami ada rencana mudah-mudahan dalam 1 atau 2 bulan ke depan akan dipersiapkan kantin khusus ya, di lingkungan lembaga atau pondok ini, kantin untuk santri, dengan tujuan supaya adik-adik santri ini, anak-anak santri kita ini tidak keluar dari dalam sekolah hanya untuk sekedar berbelanja. Nah, untuk itu kami mohon nanti pengertian dari orang tua wali santri untuk mengizinkan adik-adik kami, bahkan kami terutama, untuk membuat santri-santri ini tetap di lingkungan dalam, kecuali boleh diizinkan oleh lembaga atau guru-gurunya ketika ada hal-hal yang penting menyangkut pelunggu, misal pelunggu butuh diajarin atau adik-adik santri ini untuk pulang sebentar, itu diizinkan nanti. Tapi ketika berbelanja akan ada di dalam semua. Mungkin 12 atau 12 orang yang terjual di kantin. Nah, nanti pelunggu
atau mungkin arak dengan toa si beli dengan toa dari lengan sapi beli berdagang dengan kodok sila. Nah lagu si kami prioritasan dulu si arak di sekitaran kodok tinggi, beli dulu di samping tinggi dia prioritas. Nah lebih daripada itu sila antara masyarakat umum beli berdagang di dalam kodok sila. Rencana sewa setahun 1 juta. 12 bulan berarti harus mendapatkan untuk per bulan itu dulu atau baru 10.000 per bulan. Insya Allah mau kita sebulan baru 10.000 karena jumlah seterisi arak kuliah MTS dan Aliyah sampai sore tidak boleh karena sore arak kuliah MTS dan Aliyah lebih daripada 500 siswa. Lamun belanja pada 1.000 wah 500.000. Lamun pada 2.000 wah 1 juta. Lalu bija jadi tiang pelunggu makin diarah jauh kepeng 1.000 itu. Diarah ya. Paling rendah mungkin 5.000. Berarti 5 juta. Lamun 5.000 rata-rata. Nah, lamun arak 10 dan pedagang berarti pada satap 1.000 per meja. Mau untuk 20.000 sejelur 20.000 kali telu 600.000 per bulan keuntungan baru dulu bayar untuk kodok karena masih ada sisa 420 kali setahun berarti 4.200.000 atau 5 juta keuntungan dulu ke kodok cuma 1 juta. Nah mudah-mudahan tiada lain tujuan kami untuk membuat santri-santriwati ini untuk lebih disiplin. Lalu belanja jam 2, telat masuk, apa dari tim disiplin. Nah, ia yang tidak segitu dulu. Nah, cuma sebulan atau 2 bulan mungkin belum liwat di jalur pondok jarak untuk kita santri berarti wah mulai ini. Wah mulai santri-santri itu diam di dalam. Nah, adik-adik santri setuju seperti itu? Hah? Setuju? Di kampus unggul belajar santriwati, setuju apa tidak? Tidak. Siapa yang ngomong tidak tadi coba berdiri biar orang tuanya langsung dimarahin sekarang. Maksudnya orang tua yang marahin adik-adik santri itu yang tidak ngomong tidak tadi. Berarti pilih dengan lama doang. Pilih dengan lama antik neda bisa kau menjaga kebersihan. Kamu dari luar, mulai dengan luar dari minum es sampai naleka. Kan di kantor ada gigi sampai naleka. Akan kopi naleka luar. Belekan orang beli dia lekan melekakan kopi sampai naleka. Nah, coba belum kontak yang mati dua. Ada di mungkin kalau udah kita tutup jendela ini. Mungkin setahun ada 5 ton sampah doang nih. Lembu di jendela, lembu di gedung MTS, ada batasnya nih kita langsung jombangkan, ada sisanya. Dia tahu buat sampah. Setahun 5 ton tersebulan yang atas plastik, kertas-kertas begitu. 5 ton kali kedua untuk bawah. Nah ya maksudnya dan nanti khusus kau kantin dari sekek orang numpuk sampah. Gih, Lugu Reda nih, Ibu Bapak nih, ini ada subul, ada di tiang nih. Setuju Lugu? Mudah-mudahan ada di segi pondok 1 atau 2 bulan. Lalu sampai setuju sampai belanja ke jemaah ini. Maksudnya belanja di jemaahnya masih berdagang. Nah, cuma si merangkum pentol di dua pentol apa ada sempol. Duit makanan makin di tiang apa lah. Sempol pentol apa namanya? Seblak. Apa sih makanan dia? Seblak. Si Korea itu. Korean food. Sempelak. Tahu arahnya sempelak, nampelak apa? Lain si tiang tahu jam melak doang dan tahu. Sempelak. Nah, jadi ya sini duduk dan untuk berkata ikhlas. Nah, lagi 2 bulan kan mulai ada subul.
dulu berbentuk pendidikan di MTS dan madrasah ini. Kurang lebihnya yang mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.